Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rikianto Ade Pratomo, kelas 1C, program studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Pancasakti Tegal. Kali ini saya akan mereview 3 buku tentang teknik sipil, yaitu yang pertama tentang pengujian tanah di laboratorium, yang kedua buku tentang konstruksi baja, dan yang ketiga desain rancang bangun 3D dan interior dengan AutoCAD. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan mereview video satu persatu, dimulai dari buku yang pertama yang berjudul Pengujian Tanah di Laboratorium. Buku ini ditulis oleh Gogot Setiobudi, edisi pertama, cetakan pertama tahun 2011, dan diterbitkan oleh Geraha Ilmu Yogyakarta. Pada umumnya, panduan penyelidikan tanah berisi langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pengujian tanah di lapangan atau di laboratorium. Buku ini berisi langkah-langkah untuk melakukan pengujian tanah di laboratorium dan pengertian serta penjelasan tentang masing-masing jenis pengujian, sehingga kita dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan penentuan karakteristik dan parameter tanah untuk keperluan perencanaan dalam bidang rekayasa sipil. Buku ini dibagi menjadi 6 yang meliputi 1 bagian A. Bagian A itu meliputi tentang penentuan kadar air, penentuan batas-batas, dan penentuan spesifik gravity. Dan yang nomor 2, bagian B, berisi tentang penyebaran atau distribusi butiran tanah yang terdiri dari analisa ayakan dan pengujian dengan hidrometer. Yang ketiga, bagian C. Bagian C itu meliputi uji Proctor. Yang kedua, uji Sencon. Dan yang ketiga, uji California Bearing Ratio. Yang keempat, yaitu bagian D. Bagian D itu berisi tentang kompresibilitas tanah yang terdiri dari konsolidasi. Yang kelima, bagian E, yang berisi tentang permeabilitas tanah yang terdiri dari metode constant head dan metode falling head. Dan bagian yang terakhir itu berisi tentang kekuatan geser tanah yang terdiri dari uji uncon compression, uji triaxial, dan uji direct shear. Buku ini diharapkan dapat membantu dalam memahami metode penentuan parameter tanah di laboratorium untuk keperluan perencanaan pekerjaan rekayasa sipil, khususnya pekerjaan yang berhubungan dengan tanah. Lanjut ke buku yang kedua. Buku yang kedua yaitu mengenai konstruksi baja. Buku ini ditulis oleh Insinyur Untung pada tahun 1999 untuk edisi pertama dan tahun 2000 untuk edisi kedua. Buku ini diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Petra Surabaya dan percetakan Andi Offset Yogyakarta. Dalam buku ini membahas elemen-elemen struktur baja beserta alat-alat penyambungnya untuk keperluan perencanaan bangunan. Dalam peninjauan metode elastis ini, perencanaannya didasarkan atas tegangan yang diizinkan. Buku ini berpedoman terutama pada PPBPI 83, Peraturan Perencanaan Bangunan Baja Indonesia. Namun ada beberapa yang mengacu pada AISC, American Institute of Steel Construction. Buku ini berisi tentang pengenalan bahan baja, bentuk baja profil, batang tarik, alat sambung, batang tekan, perhitungan plat kaki, baut angker, sambungan dengan las, baut mutu, hingga strength bolt. Terus
plat simpul, serta web backlink dan web scraping. Semoga buku ini dapat dengan mudah dimengerti bagi mahasiswa jurusan teknik sipil dan para peminat lainnya. Lanjut saja kita review buku yang terakhir, yaitu buku mengenai desain rancang bangun 3D dan interior dengan AutoCAD. Buku ini ditulis oleh Suparno Sastra M pada tahun 2014 dan diterbitkan oleh CV Andi Offset Yogyakarta. Buku ini merupakan sebuah buku panduan yang berisi tutorial dan latihan permodelan desain rumah berbagai tipe, desain elemen-elemen interior, serta membuat desain interior. Berikut teknik finishing dan rendering. Aplikasi kasusnya sangat relevan dengan bidang pengembangan desain rancang bangun 3D dan interior. Simple dan praktis. Buku ini sangat fleksibel dan sesuai untuk berbagai kalangan karena bisa memfleksikan semua aspirasi akan kebutuhan buku referensi desain rancang bangun 3D dan interior bagi para pelajar, mahasiswa, drafter maupun desainer, serta kalangan umum. Siapapun yang menaruh minat pada bidang rancang bangun dan desain interior. Dalam buku ini dibahas tentang 1. Konsep dasar aplikasi penggambaran, 2. Perangkat gambar dan editing objek, 3. Transformasi objek bidang 3D, 4. Desain rancang bangun, dan yang terakhir desain elemen monitor. Setelah menggunakan buku ini, pembaca akan memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam waktu yang singkat untuk menggunakan program AutoCAD berbagai rilis dalam membuat berbagai desain rancang bangun, desain rumah berbagai tipe, dan elemen-elemen interior maupun desain interior. Demikian penjelasan singkat dari 3 buku tersebut. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.